Saya bertanya dengan senior-senior saya di sini, apa itu asam amino dan apa fungsi asam amino? Mereka nggak paham. Apaan asam amino? Untuk apa asam amino? Tapi umpan mereka bisa bagus. Hasilnya malah jauh lebih unggul dengan saya yang pakai WPI, pakai infusan, pakai asam amino. Kok hasilnya jauh gitu. Umpan dirempetin aja punya saya nggak disenggol. Padahal udah pakai bahan-bahan mahal. Kenapa gitu? Yang sangat menarik. Kenapa dengan umpan yang protein tinggi, asam amino yang bagus, bahkan beliang murni, kok masih kalah dengan umpan-umpan biasa? Ada satu pertanyaan yang sering saya dapat dari beberapa sahabat, yaitu tentang gelatin. Kang, bagaimana dengan gelatin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin. Salam pemula. Salam PAUD. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisa asam amino untuk umpan ikan mas. Karena banyak sahabat yang masuk ke channel ini dengan pencarian judul tersebut. Asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Protein yang sudah dipecah menghasilkan asam amino. Dalam hal ini saya tidak bisa menjelaskan secara akademis karena basic pendidikan saya otomotif. Sekolah otomotif belajarnya kayak gini, gak nyambung. Tapi demi mancing semangat. Balik lagi ke topik. Untuk memecah protein menjadi asam amino itu ada 3 cara. Pertama itu dengan putaran tinggi, di blender halus dengan waktu yang agak panjang, 20 menit, 30 menit, atau 1 jam sampai ngebul blender. Kalau belum ngebul jangan berhenti. Canda ya, biar nggak terlalu serius. Saya juga tegang sambil ngopi. Yang kedua adalah dengan enzim. Bisa enzim protase, yaitu dari buah pepaya, getahnya ya, yang muda, pepaya muda, bukan pepaya matang buahnya, bukan. Jadi getah pepaya muda. Kalau produk jadinya ada merek paya pengempuk daging namanya, banyak di online. Bisa juga pakai enzim amilase yang ada di buah nanas. Jadi nanas diperat airnya, nah itu bisa buat mecah protein jadi asam amino. Makanya untuk yang masak daging ada yang dikasih perasan nanas dulu. Tujuannya adalah untuk mecah protein yang ada di daging jadi asam amino. Jadi dagingnya ini empuk, nggak alot, nggak liat. Dan masih banyak enzim yang lain. Dan yang ketiga adalah dengan tekanan tinggi, dengan di presto 1 jam biar puas, sampai tulangnya pun empuk, bisa hancur. Analisa saya ini akan berbeda hasilnya dengan analisa yang sahabat dapat, karena beda empang, beda kualitas air,
beda ukuran ikan juga hasilnya akan berbeda. Tapi mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jadi yang pertama saya uji coba itu adalah dari krotok. Saya udah ada ya videonya, proses mecah protein jadi asam amino dari krotok. Walaupun banyak yang menghujat karena musiknya terlalu kencang. Padahal tujuannya hanya untuk memperlihatkan aja prosesnya. Jadi proses yang pertama saya pecah protein dari krotok dengan enzim. Terus hasilnya dirasa biasa saja, tidak meningkatkan hasil secara signifikan. Jadi saya rubah bahan yang lain atau ganti metode lain. Saya pakai bahan susu protein tinggi yang udah jadi asam amino, yaitu susu yang buat bodybuilder. Ini kalau nggak salah habis sekitar sampai 5 bungkus yang 500 gram. Cuma yang saya rasakan itu hasilnya sama aja, dalam artian nggak bikin signifikan. Jadi pakai WPI ataupun pakai susu Denkau, hasilnya nggak beda jauh. Jadi saya pilih susu Denkau. Makanya sahabat-sahabat yang bertanya, Kang, pakai WPI, WPC, TPT, TKT, saya nggak rekomendasikan. Cukup pakai bahan-bahan yang murah, yang bisa mudah didapat. Kalau dengan proses yang tepat dan takaran yang tepat, hasilnya pun akan bagus. Terus yang ketiga, saya menggunakan produk jadi asam amino yang berbentuk cairan. Dulu itu saya pakai aminopusin hepar yang 250 ml. Saya baca buat infus yang punya penyakit paru-paru. Kalau tulisan sananya sih buat itu. Jadi infusan. Kalau nggak salah habis 2 botol. Yang ketiga mau beli lagi nggak boleh, harus ada resep. Jadinya nggak beli lagi. Dan hasilnya pun dirasa yang saya rasakan sama. Terus saya pakai bahan lain, termasuk dari Nutrabites. Hasilnya pun sama. Jadi umpan ini biasa saja gitu. Dalam artinya nggak bisa meningkat signifikan. Jadi analisa saya, asam amino ini kebutuhannya hanya sedikit, tidak banyak. Dan setelah saya baca-baca lagi artikel punya Padok, ternyata asam amino ini hanya sebagai trigger, sebagai pemicu nafsu makan. Jadi asam amino ini akan bekerja setelah ikan ini dekat. Ikan lewat, nah dia tahu nih, wah bagus nih, proteinnya tinggi nih, asam aminonya bagus juga ada gitu kan. Makan dia dengan lahap. Tapi untuk manggil ini kurang. Jadi kebutuhan asam amino pada umpan itu hanya sebagai trigger. Kebutuhannya hanya sedikit. Atau bahasa gampangnya asal ada. Jadi nggak pakai asam amino murni pun umpan kita masih bisa lebih bagus. Karena amisan atau protein yang kita proses, entah itu dengan dikukus, entah itu dengan direbus, terus di blender, nah ini pun akan menghasilkan asam amino walaupun tidak semurni bahan-bahan yang udah disediakan atau udah diuji bahwa proteinnya sudah pecah. Dan analisa saya dulu ya, waktu masih uji coba tentang asam amino ini, saya bertanya dengan senior-senior saya di sini, apa itu asam amino dan apa fungsi asam amino? Mereka nggak paham.
apaan asam amino? Untuk apa asam amino? Tapi umpan mereka bisa bagus. Hasilnya malah jauh lebih unggul dengan saya yang pakai WPI, pakai infusan, pakai asam amino. Kok hasilnya jauh gitu. Umpan dirempetin aja punya saya nggak disenggol. Padahal udah pakai bahan-bahan mahal. Kenapa gitu? Padahal umpannya nila sama jagung lah intinya. Tapi kok bisa lebih unggul? Nah, ini jadi topik yang menarik, topik yang sangat menarik dan harus diulas. Biar penasaran, kenapa dengan umpan yang protein tinggi, asam amino yang bagus, bahkan beliang murni, kok masih kalah dengan umpan-umpan biasa? Itulah kenapa asam amino ini tidak bisa meningkatkan umpan secara signifikan. Karena emang kebutuhannya hanya sebagai trigger. Sedikit kebutuhannya. Ikan ini tetap butuh protein. Protein tinggi, terus dispersinya bagus dari carrier oil. Udah cakep. Bisa ngelawan. Umpan biasa hanya seadanya gitulah ya, tidak memperhitungkan gizi, kasih asam amino hasilnya sama, nggak bisa naik signifikan. Jadi kesimpulan untuk asam amino ini kebutuhannya hanya sedikit. Itu pun kalau punya bahan yang murni, atau udah terlanjur beli WPI atau WPC, pakai aja sampai habis, tapi nggak usah beli lagi. Aslinya nggak ada bahan yang mahal, nggak ada bahan yang aneh untuk umpan. Dengan takaran yang tepat, proses yang tepat, hasilnya pasti bagus. Mudah-mudahan informasi ini bikin sahabat yang nonton makin penasaran lagi. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Ada satu pertanyaan yang sering saya dapat dari beberapa sahabat, yaitu tentang gelatin. Kang, bagaimana dengan gelatin? Gelatin ini mengandung protein dan asam amino. Tapi secara fungsi, gelatin ini adalah sebagai pengikat. Jadi jangan sampai teorinya umpan gizi semakin tinggi, terus ngambil proteinnya dari gelatinnya dibanyakin, nanti umpannya kayak cireng, alot, nggak bisa hancur, nggak bisa luruh. Jadi penggunaannya itu sedikit, antara 6-7%. Kalau nggak salah daya ikatnya ini hampir sama kayak aci. Jadi kebanyakan dikit, udah kayak cireng umpannya, susah luruh. Jadi secara fungsi gelatin ini adalah sebagai binder. Jadi bukan sebagai peningkat protein. Kebanyakan gagal umpan, susah luruh. Nanti bisa dipakai main pingpong. Sekian konten kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah atau menyinggung perasaan sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.